Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, meskipun saat ini pandemi belum berakhir, tapi kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu, kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu mari kita wujudkan dengan senantiasa menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan atau selalu menjaga jarak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan senantiasa mengingat Allah dalam setiap nafas hidup kita, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan hasil yang maksimal dari setiap apa yang kita upayakan. Amin, 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, jangan lupa kalian untuk melakukan presensi online di Google Form yang linknya sudah tersedia di WA Group. Oke? Nah, kalau sudah melakukan presensi online di Google Form tersebut, maka kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Sudah siap? Sebelumnya tidak bosan saya ingatkan untuk selalu kalian terus semangat dan rajin belajar, aktif mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, melakukan presensi, dan juga mengerjakan tugas. Dan jangan segan-segan untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, atau ada hal yang belum kalian pahami, atau kalian mempunyai pandangan, pemikiran, ataupun apapun itu, silahkan disampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Oke? Nah, kenapa sih kalian harus selalu semangat dan rajin belajar? Karena untuk dapat meraih cita-cita, kita tidak bisa instan begitu saja. Semua melalui proses dari awal. Dari sejak kita kecil, kita harus selalu belajar, dan terus belajar sebagai jalan menuju cita-cita kita. Tentu, kalian mempunyai cita-cita bukan? Pasti dong kalian ingin menjadi orang yang sukses dan bukan menjadi orang yang gagal ke depannya. Tetapi ingat, kesuksesan itu tidak bisa kita raih secara instan. Misalnya nih, saya cita-citanya mau jadi guru. Tapi jadi guru kan nanti kalau sudah usia 23 tahun. Ya, nanti sajalah saya belajarnya kalau sudah usia 22 tahun. Sekarang masih santai-santai saja, kan masih jauh 24 tahunnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi, untuk dapat meraih cita-cita di usia 23 tahun, usahanya adalah dimulai sejak kita masih duduk di bangku sekolah. Seperti saat ini. Maka dari itu, kalian harus bersiap dari sekarang. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara rajin belajar dan mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Oke? Kiranya paham ya? Nah, sudah siap untuk belajar? Baiklah, kalau sudah siap, kita akan mulai belajar. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang teks tanggapan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian
dari teks tanggapan. Ya. Yang kedua, mampu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian yang didengar dan dibaca. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar maupun dibaca. Kemudian yang keempat, yaitu kalian mampu mengungkapkan kritik ataupun sanggahan ataupun pujian dalam bentuk teks tanggapan, baik itu secara lisan maupun secara tulis. Nah, yang pertama, materi kita adalah mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Mengkritik dan memuji adalah kegiatan memberikan pendapat. Kegiatan berpendapat ini merupakan bentuk tanggapan terhadap sesuatu, baik itu karya seni, karya sastra, maupun pendapat seseorang. Nah, subpoin yang satu adalah memahami isi teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan teks yang di dalamnya berisi sebuah kritikan tajam mengenai sesuatu hal yang membahas kekurangan atau kesalahannya. Nah, tanggapan dapat disebut analisis suatu pendapat karena biasanya yang paling mengetahui kesalahan kita adalah orang lain dan bukan diri kita sendiri. Kita harus menerima semua tanggapan yang diberikan oleh orang atau teman, karena setiap tanggapan yang mereka berikan pasti ada alasan dan dapat membuat kita menjadi lebih baik, ya kan? Nah, tujuan adanya teks tanggapan itu apa? Yaitu untuk memilih salah satu pernyataan, karena pada teks tanggapan berisi alasan yang mendukung dan yang menolak. Begitu. Nah, yang kedua, menelaah isi teks tanggapan. Kita telaah. Dalam mengkritik haruslah objektif. Karena tujuan akhir dari mengkritik adalah agar pencipta karya tersebut dapat meningkatkan mutu dari produknya. Bahasa yang digunakan dalam mengkritik haruslah sopan dan santun. Berikut saya tampilkan contoh penggalan dari teks tanggapan. Perkembangan internet ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang saat ini sedang terjadi. Perkembangan internet ini juga membawa dampak dan pengaruh terhadap kondisi psikologis para remaja. Guna menanggapi adanya peristiwa ini, akan lebih baik kita tidak melihatnya hanya dari satu sisi dan satu perspektif saja, agar kita tidak terjebak dalam penyalahgunaan internet, apalagi bagi seorang pelajar. Pada dasarnya, memang pemanfaatan internet tidak semestinya bisa merusak pola pikir remaja. Internet juga bisa menyebabkan efek kecanduan atau ketergantungan. Jadi, supaya dapat lepas dari penggunaan internet akan terasa sulit, sehingga bersosialisasi kita akan terasa sulit. Di sisi lain, internet juga mempunyai kelebihan. Jika dilihat dari positif, bahwa internet juga bisa membantu pelajar untuk mencari materi pelajaran menjadi lebih mudah, tanpa terbatas seperti yang ada pada buku. Akan tetapi, hal ini belum tentu dimanfaatkan secara benar dan tepat sasaran. Nah, dari contoh penggalan teks tanggapan tersebut,
Coba kalian telaah. Isi teks tanggapan tersebut merupakan pendapat yang setuju atau yang menolak dari hal yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian subbab yang kedua yaitu menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. 1. Simpulan isi teks tanggapan. Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Nah, langkah-langkah menyimpulkan isi teks yaitu: pertama, membaca paragraf. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat utama. Yang ketiga, menyimpulkan simpulan. Nah, subpoin yang kedua yaitu menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis. Menanggapi artinya memberi respon terhadap isi informasi yang disampaikan. Langkah-langkah menanggapi isi informasi teks tanggapan yaitu antara lain: yang pertama, membaca secara keseluruhan teks, jadi jangan sebagian-sebagian. Yang kedua, mengidentifikasi informasi dalam teks. Kemudian yang ketiga, menanggapi teks dengan kritikan atau pujian. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan contoh teks tanggapan yang terdapat pada buku pendamping halaman 80 dengan judul Kebakaran Hutan dan Kebun Sawit. Perhatikan pula simpulan yang terdapat di bawahnya. Itulah contoh dari teks tanggapan dan juga contoh menyimpulkan informasi dari teks tanggapan itu sendiri. Jika kalian sudah tahu contoh dan dari cara menyimpulkan isi teks tanggapan tersebut, selanjutnya kalian belajar untuk menyimpulkan informasi dari isi teks tanggapan yang terdapat pada buku paket halaman 89. Silakan disimpulkan isi dari teks tersebut. Apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di WA Group. Ya anak-anak. Oke? Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu teks tanggapan itu merupakan teks yang berisi pendapat yang menanggapi suatu karya atau hal apapun. Nah, teks tanggapan bisa berupa saran, kritik, pujian, ya. Kemudian tujuan dari teks tanggapan itu sendiri adalah untuk memberikan penilaian terhadap suatu hal, baik itu mendukung ataupun menolak. Sampai di sini dulu. Tak lupa saya ingatkan, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA Group ya. Untuk materi pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, serta akan mengungkapkan teks tanggapan secara lisan ataupun tulis. Setelah selesai belajar, hendaknya mari kita berdoa kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk tetap semangat menggapai cita-cita. Terus belajar, rajin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.